Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidatul Istiqomah, NIM 43020180014. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang haji dan juga umroh dalam mata kuliah fikih haji dan umroh. Persamaan dan perbedaan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Yang pertama, sama-sama dilaksanakan di Tanah Suci Mekah. Yang kedua, sama-sama ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, dan juga ada tahallul. Perbedaan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Yang pertama, ibadah haji dilakukan pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan juga sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan pelaksanaan umroh dapat dilaksanakan kapan saja. Perbedaan selanjutnya yaitu untuk haji ada wukuf di Arafah, melempar jumroh, dan juga ada menyembelih hewan kurban. Sedangkan untuk umroh tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada melempar jumroh, dan juga tidak ada menyembelih kurban. Sebutkan dan jelaskan macam-macam dam. Namun sebelum saya menyebutkan macam-macam dam, saya akan menjelaskan pengertian dari dam itu sendiri. Dam menurut bahasa berarti mengalirkan darah atau menyembelih binatang kurban dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji. Dam adalah denda yang wajib dilaksanakan oleh seseorang yang selama melakukan ibadah haji dan umroh melanggar larangan haji atau meninggalkan wajib haji. Beberapa larangan di dalam berhaji. Yang pertama, ada bermesra-mesraan, bersetubuh, berbuat zina, dan juga bertengkar pada saat ibadah haji. Yang kedua, dilarang menikah dan juga menikahkan. Yang ketiga, untuk laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang berjahit, menggunakan wangi-wangian, menutup kepala, dan juga menggunakan sepatu di atas mata kaki. Adapun untuk kaum wanita, diperbolehkan untuk menutup seluruh auratnya kecuali telapak tangan. Wanita dilarang untuk menutup wajahnya dan juga menutup telapak tangan. Dilarang berburu dan juga membunuh binatang liar yang halal untuk dimakan. Macam-macam dam. Yang pertama, dam karena bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Apabila tidak mampu untuk menyembelih unta atau lembu, ia wajib untuk bersedekah kepada fakir miskin seharga unta atau lembu tersebut. Apabila dia tidak mampu, ia harus berpuasa sebanyak harga unta dengan perhitungan mut, yaitu satu mutnya 0,8 kg daging, ia harus berpuasa. Yang kedua, yaitu dam karena melanggar salah satu larangan berhaji. Seperti mencukur rambut atau mencukur bulu badan, memotong kuku, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang berjahit, dan juga bersenggama setelah tahallul yang pertama. Maka dendanya yaitu memilih salah satu dari 3 hal, yaitu menyembelih seekor kambing, berpuasa selama 3 hari, bersedekah 3 ganteng, atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan ibadah haji tamatu dan juga haji kiron. Terdapat 2 pilihan denda. Yang pertama, menyembelih seekor kambing. Apabila ia tidak mampu, maka ia diwajibkan untuk berpuasa selama 10 hari, yang mana 3 hari dilaksanakan di tanah suci dan 7 hari dilaksanakan di tanah air. Yang keempat, yaitu dam karena berburu atau membunuh binatang buruan. Dendanya adalah memilih salah satu dari 3 hal. Yang pertama, menyembelih binatang sebanding dengan binatang yang telah dibunuh. Yang kedua, bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang tersebut. Yang ketiga, berpuasa seharga binatang tersebut setiap 1 mut, wajib berpuasa 1 hari. Yang kelima, yaitu dam karena memotong kayu di tanah haram. Dendanya, bagi kayu yang besar, dendanya adalah seekor unta atau seekor sapi. Bagi kayu yang kecil, dendanya adalah seekor kambing. Yang keenam, apabila ia terhalang di jalan sehingga tidak mampu meneruskan perjalanan atau pekerjaan haji dan umroh, maka boleh tahallul dengan cara menyembelih seekor kambing, kemudian ia bercukur dengan niat tahallul. Sebutkan dan jelaskan macam-macam haji. Yang pertama ada haji ifrad. Ibadah haji dikatakan ifrad apabila seseorang melakukan ibadah haji dan umroh dilaksanakan secara sendiri-sendiri dengan mendahulukan ibadah haji.
Artinya, ketika calon jamaah haji menggunakan pakaian ihram di mikotnya hanya berniat untuk berhaji saja. Kemudian, setelah hajinya selesai, ia menggunakan pakaian ihramnya kembali dan berniat untuk umroh. Yang kedua, yaitu haji tamatu. Pelaksanaan haji dikatakan tamatu apabila seseorang melaksanakan umroh dan haji dilakukan di dalam bulan haji yang sama dengan mendahulukan ibadah umroh. Artinya, ketika seseorang menggunakan pakaian ihram di mikotnya hanya berniat untuk umroh saja. Kemudian setelah umroh selesai, ia menggunakan ihramnya kembali untuk melaksanakan ibadah haji. Di sini jamaah melaksanakan ihram. Ketika ihram telah selesai, ada senggang waktu menunggu haji. Biasanya senggang waktu tersebut digunakan oleh para jamaah untuk jalan-jalan atau untuk bersenang-senang di luar ihram dan juga haji. Waktu yang digunakan adalah tenggang waktu menunggu pelaksanaan ibadah haji. Maka dari itu ibadah haji tamatu ini biasanya disebut juga dengan bersenang-senang. Tamatu juga dapat diartikan sebagai melaksanakan ibadah umroh dan juga haji di bulan-bulan dan di tahun yang sama tanpa para jamaah pulang ke negaranya masing-masing terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu haji qiron. Pelaksanaan haji disebut dengan qiron apabila seseorang melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh disatukan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Haji qiron dilakukan dengan tetap menggunakan pakaian ihram sejak mikot makani dan juga melaksanakan semua rukun dan juga wajib haji sampai selesai, meskipun akan memakan waktu yang lebih lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.